Kemudi kapal. Kemudi kapal ini terbuat dari kayu unglen atau biasa disebut dengan penduduk dengan sebutan kayu besi. Karena jenis kayu ini sering terendam di dalam air. Kapal-kapal Sriwijaya. Halo, selamat datang di Depi Urmiana Channel. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe and loncengnya ya. Enjoy the watching. Hai guys, welcome back my channel guys. Guys, saya sekarang berada di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Saya akan melihat Museum Sriwijaya. Ayo guys, ikutin terus ya guys. Perjalanan saya akan melihat museum ini guys. Ayo. Prasasti Batu Raja ditemukan di Sungai Kombing dan isinya berkaitan dengan Minanga bertahun 606 Saka abad ke-7 Masehi. Dalam biografinya, prasasti ini menggunakan aksara Pallawa dan berisi 6 baris dengan bahasa Melayu kuno. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tertua tinggalan Sriwijaya ini ditemukan di tepi Sungai Tatang, Kedukan Bukit, Palembang pada tanggal 29 Oktober 1920 oleh Bentenberg. Prasasti berangka tahun 604 Saka 682 Masehi. Prasasti Telaga Batu ditemukan di situs Sabokingking 3 Ilit, Palembang, berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Dipahat pada sebongkah batu pada bagian atas dihiasi 7 kepala ular kobra. Prasasti ini ditemukan di halaman Pelabuhan Bombaru oleh salah seorang penduduk ketika sedang menggali pasir. Aksara dipahat pada batu alam kemerah-merahan jenis batu andesit dengan menggunakan teknik penulisan mendatar. Ditulis dengan menggunakan aksara Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Prasasti Palas Pasema. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Wai Pisang, Kabupaten Lampung Selatan. Berhuruf Pallawa dan berbahasa Jawa kuno. Tidak berangkat tahun, tetapi ditinjau dari segi biografinya diperkirakan berasal dari abad ke-7. Prasasti Bungku. Prasasti ini ditemukan di Desa Bungku, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1980. Prasasti Karangbarahi ditemukan di tepi Sungai Merangi. Prasasti Kota Kapur. Prem Prasasti ditemukan di situs Kambang Unglen dan situs Karanganyar, Palembang. Arca Sambahan Narawahana. Arca Nandi. Arca Nandi adalah wahana atau kendaraan Dewa Siwa yang berwujud lembu, sapi jantan. Arca Singa Siling. Arca ini ditemukan di wilayah Candi Angsoka, Palembang. Bata Berhias Flora. Bata lepas bermotif flora, yaitu motif bunga teratai yang berfungsi sebagai penghias dinding candi. Arca Awalokiteswara. Arca ini ada 3, semuanya dalam keadaan tidak utuh, hilang bagian kepala, tangan, dan kaki. Nih, kepalanya hilang, tangannya, dan kaki. Kepala Kala merupakan salah satu tokoh dewa dalam agama Hindu. Kepala Kala ditemukan di Candi Bumi Ayu, Pali. Kepala Kala ini terbuat dari bahan terakota. Jaladwara adalah hiasan bagian candi sebagai pancuran air terbuat dari tanah liat. Antespis atau simbar merupakan hiasan bangunan candi bermotif flora. Bata berhias flora. Di Candi Bumi Ayu ditemukan sejumlah bata lepas berelief flora yang berfungsi sebagai penghias dinding candi.
panel berhias. Bentuk pola hias ini berderet mendatar, bersambung satu dengan lain tetapi tidak satu deret penuh. Bata berhias huruf merupakan salah satu huruf dalam aksara Jawa kuno. Bata dengan jejak binatang. Bata dengan jejak binatang banyak dijumpai di antara runtuhan candi di situs Bumi Ayu, Tanah Abang, Muara Enim. Kemuncak candi. Puncak candi, mahkota candi adalah hiasan yang dipasang pada puncak atap candi. Kemuncak banyak ditemukan di Candi Bumi Ayu. Bata petangkuk. Bata ini ditemukan di Candi 1 Bumi Ayu, Tanah Abang, Kabupaten Pali. Mangkok keramik ditemukan di perairan Bangka Belitung dan sisa kapal yang ditenggelamkan. Keramik ini diperkirakan berasal dari dinasti Tang pada abad 9 sampai 10. Keramik masa dinasti Ming hasil pengangkatan dari Selat Gelasa, Bangka Belitung oleh Direktorat Cakar Budaya Bawah Air dan masa kolonial. 1 mangkok motif simbol, 2 mangkok piring putih glasir, 3 mangkok kecil putih, 4 mangkok motif kelinci. Guci Cina ditemukan di Selat Gelasa Belitung, diperkirakan pada masa dinasti Tang abad 7 sampai 10 Masehi. Letak wilayah Belitung yang strategis sangat memungkinkan sebagai jalur perdagangan yang ramai dikunjungi pada masa Sriwijaya. Sebagai jalur perdagangan yang ramai dikunjungi pada masa Sriwijaya, salah satu komoditas yang ramai diperdagangkan oleh para pedagang Cina di daerah pemukiman kuno di Belitung adalah guci Cina. Gerabah merupakan bagian dari temuan gerabah yang utuh dari hasil penelitian arkeologi. Arca Ganesha. Arca ini sudah tidak lengkap karena terpenggal pada bagian kepala, tangan, dan kaki. Identifikasi bahwa arca ini merupakan arca Ganesha adalah belalai gajah. Kepala kala. Kepala kala ini ditemukan di situs Candi Angsoka. Kepala kala ini terbuat dari bahan batu tuf. Kondisi kepala kala dalam keadaan aus, namun bagian kedua tanduk dari pangkal mata tampak mata melotot hanya tampak di bagian kanan mata kiri. Kepala kala. Padmasana. Padmasana ini ditemukan di Jambi dan terbuat dari bahan batu andesit. Padmasana ini berfungsi sebagai tempat berdiri atau duduknya arca. Makara. Makara ini digambarkan berbentuk ikan berkepala gajah yang dimaksud sebagai penolak balak. Sering dijumpai pada bagian candi, khususnya pada pipi, tangga, gapura, pintu, relung, dan pancuran air sebagai hiasan. Makara ini ditemukan di kawasan Pecandian Muara Jambi, Provinsi Jambi. Padmasana. Padmasana ini terbuat dari bahan terakota. Padmasana berfungsi sebagai tempat berdiri atau kedudukan arca. Arca Buddha Bukit Siguntang. Arca Buddha ini terbuat dari batu granit, ditemukan di Bukit Siguntang pada tahun 1920. Dalam keadaan tidak utuh, sebagian menjadi beberapa bagian dan setelah rekonstruksi ternyata menjadi arca Buddha berukuran besar 277 cm. Terima kasih telah menonton di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, and share